Yesus itu adalah bukan Tuhan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bagi orang-orang yang meyakini Yesus sebagai Tuhan dan sebagai jalan keselamatan. Tetapi orang-orang bodoh itu tetap menyangkal terus kepada kebenaran itu. Seperti di dalam Yohanes, mereka terus menolak bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Padahal tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kalau kita bandingkan waktu Yesus masih hidup, lihat di dalam Markus pasal 9 ayat 38 sampai 40. Di dalam Lukas pasal 9 ayatnya yang 4 sampai 49 dan 50. Itu jelas bahwa kesaksian itu hanya bermodalkan iman sehingga orang sakit itu dapat sembuh. Ketika Petrus melaporkan hal itu kepada Yesus bahwa, "Guru, orang yang bukan murid atau pengikutmu, ia menyembuhkan orang sakit itu di dalam namamu." Tetapi kata Yesus bahwa, "Jangan kamu melawan orang yang tidak menentang kamu, karena dia adalah bahagian dari kamu." Maka oleh sebab itu hal itu dibiarkan. Dan kita tahu secara logika bahwa hal itu terjadi itu karena modal iman kepada Yesus Kristus. Jika Yesus Kristus bukan Tuhan, maka hal itu tidak bisa akan terjadi yang namanya penyembuhan atau mujizat yang dialami oleh orang sakit. Doa ini dilakukan oleh orang yang bukan pengikut Yesus Kristus. Ini bukti nyata bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia hidup, dia lahir kembali menjadi manusia melalui inkarnasinya. Itu memang betul-betul sudah diwahyukan. Seperti kita lihat juga di dalam Markus pasal 9 ayat 20 sampai 22. Matius pasal 5 ayat 25 sampai 34. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 38 sampai 48. Bahwa perempuan yang sakit perdarahan selama 12 tahun lamanya, dia hanya cuma menjamah jubah Yesus sehingga dia sembuh. Maka oleh sebab itu kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus itu punya energi. Tidak sama dengan nabi-nabi terdahulu. Mereka itu harus didoakan, harus ditumpangkan tangan baru bisa sembuh. Tetapi hal ini terjadi di luar kehendaknya Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus tahu bahwa saat perempuan menjamah jubah Yesus, energi Yesus itu ada keluar. Kuasa itu ada mengalir, sehingga perempuan itu mengalami kesembuhan. Hal ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak bisa siapapun membantah. Tetapi segala sesuatu yang terjadi yang merupakan keselamatan, hal itu sudah diciptakan semenjak dunia itu dijadikan. Jadi kita tidak bisa bikin apa-apa karena orang yang terus menyangkal kebenaran itu bahwa mereka sudah ada di bawah hukuman. Dan mereka punya nama tidak pernah tercatat di dalam buku kehidupan itu. Sehingga mereka terus akan tetap mempertahankan argumen mereka bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tetapi pada kebenarannya, mereka harus mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi ini orang-orang bodoh yang terus mengejek, yang menjatuhkan hikmat Tuhan. Tetapi kita bersyukur akan hal itu. Karena kita sudah selamat, tetapi kita tidak lipat tangan, tetapi kita terus berdoa buat mereka supaya mereka juga dijamah sehingga mereka juga dapat keselamatan yang sama. Karena Yesus datang bukan untuk orang Israel saja, bukan untuk orang Papua saja, bukan untuk orang Belanda atau orang Jerman, tetapi Yesus datang untuk semua. Sekalipun mereka menolak kebenaran itu, kita hanya cuma menabur, tetapi yang menumbuhkan firman itu adalah Tuhan sendiri. Mungkin sekian, Tuhan memberkati kita semua.